podcaster yang bilang, oh itu nggak bisa. Nggak bisa dari mana? Anda tahu hukum nggak? Mau bermain hukum maju ke pengadilan. Coba bisa. 2025 Baru dong ini ya. Jadi, tapi awal itu pembayaran masih lancar. Iya. Lancar baru kemudian 2 bulan terakhir ini katanya kemarin baru numpuk segitu. Kalau ini kita bicara ke BAP, awalnya kan Juni 2025 itu berjalan normal. Nah, cuman belakangan memang penagihannya agak sulit. Jadi saat ada video yang memaparkan kalau di rumahnya Bayi Ayu itu hanya ada peralatan catering, ada komen berbunyi seperti ini, oh ini cuma hanya ada catering saja. Jadi banyak dia yang langsung ke perseorangan. Nah ini sebenarnya agak bahaya menurut saya gitu. Kenapa saya bilang menurut bahaya? Karena tidak ada payungnya sama sekali kan gitu. Halo teman-teman Wedding People, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di episode podcastnya Abdindo yang kedua, Wedding Talk. Nah, ini masih menyambung untuk episode yang periode sebelumnya, ini tentang kasus yang di Bayi Ayu Puspitam. Kalau yang episode sebelumnya ini kita membahas mengenai memberikan edukasi kepada vendor maupun juga kepada calon klien atau pengantin. Ini mengenai apa sebenarnya dari POV mana terjadi. Kemarin kita udah cek narasumbernya adalah mewakili pihak venue, pihak catering, kemudian juga pihak wedding organizer. Nah, sekarang kita masuk ke episode kedua, ini untuk POV yang banyak juga jadi korbannya. Tentang apa? Tentang vendor-vendor yang menjadi rekanan di BAP itu, dan di mana setelah kasus ini meledak, nah baru ketahuan ternyata ada laporan kepolisian ini bahwa ada tagihan vendor yang nyangkut di sana. Dan Wedding People ini jumlahnya gak sedikit loh. Dari satu vendor aja ada yang sudah sampai 2 digit, bahkan ada yang sampai 3 digit. Nah, sekarang kita akan bahas, kita akan kulitnya satu persatu untuk mendapatkan cerita dari teman-teman asosiasi yang bergabung dengan saya. Di sebelah saya ada dari Halo, saya dari Siska dari Hipapi Indonesia, asosiasi khusus untuk MC pernikahan di Indonesia. Oke, sebelah saya, wah ini sahabat lama. Toto, salam Pak Jenderal. Siap. Halo, saya Toto dari HIDI, Himpunan Pengusaha Investasi. Terima kasih dari jauh-jauh yang datang dari Surabaya. Ketum Aspedi, monggo Kak. Halo, saya Cak Mitro panggilannya. Ya. Mewakili ASEDI, Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia. Terima kasih Kak udah hadir berkenan dari sebelah kiri. Siapa tidak kenal beliau, selebritis khusus yang semua orang udah tahu Kak. Kiprahnya Negara ya. Oh iya. Silakan Kak, dari Ipami, praktisi dan entrepreneur juga di dunia permusikan Indonesia. Ya, halo, salam kenal. Saya Deo dari IPAMI. Kita asosiasi untuk musik di pernikahan. Oh keren. Dan yang satu lagi, kita harus suka menghadirkan narasumber dari pihak venue. Dan seperti kita ketahui, viral di tanggal 6 itu adalah satu kasus yang terjadi di tempat yang di daerah Jakarta Barat. Penyebutan namanya itu nanti saya langsung saja dari narasumbernya, dan saya persilakan memperkenalkan diri adalah. Halo, saya Kaukik dari venue Kemang 1A yang viral di tanggal 6 Desember. Oh, jadi awal viral dari sini ya? Oh, viral dari situ Mas Tio. Jadi kalau teman-teman tahu kejadian, nanti bisa diputar ya dari tentang produksi bahwa tanggal 6 malam itu yang langsung viral itu ada kejadian di Kemala Ballroom. Nah, kita mau tanya dulu nih dari pihaknya Pak Taufik, apa sih Pak yang terjadi di tanggal 6 itu Pak? Pada tanggal 6 itu semua awalnya berlangsung seperti biasa, persiapan untuk dekorasi, untuk cateringnya. Nah, sampai pada permasalahan kehadiran untuk makanan dari cateringnya. Pada jam 7 itu masih datang, ini tanda kutipnya terlambat ya. Ya. Pondokan-pondokannya masih datang. Tapi yang menu utamanya atau buffetnya itu belum terisi sama sekali. Baru datang itu di jam 9 malam. Seharusnya Pak catering itu harus datang dari jam berapa Pak normalnya? Catering itu secara aturan kami jam 5 itu sudah harus ready semua. Sudah di kitchen ya Pak? Betul, sudah siap dicek sama panitia keluarga dan Oke, itu berarti makanan buffetnya berarti bukan makanannya tidak datang, tetapi datangnya jam 9 Pak.
untuk yang acara di sini. Iya. Dan apa yang terjadi pasti udah heboh banget dong Pak jam 6 jam 7 itu, karena kalau lihat yang di viral itu tamu udah langsung ngevideoin buffet yang kosong dan itu udah jadi kemana-mana beritanya Pak. Betul. Jadi keluarga pun juga sudah panik semua ya, dan juga mungkin sudah coba meminta maaf untuk ke tamu-tamunya. Kemudian ya seperti itulah kondisinya, udah tidak kondusif lagi saat itu ya. Gimana, apakah mereka juga menyalahkan pihak gedung Pak? Karena kan otomatis selain pihak wedding service atau vendor paketan itu, kemudian mereka menyalahkan gedung nggak? Kenapa nih Pak gedungnya nih Pak? Kenapa jadi kejadian kayak gini? Ada nggak minta tanggung jawab ke pihak Temala Ballroom? Saat itu sih tidak ada ya, karena memang pengantin itu menyadari bahwa mereka melalui BAP ini itu hanya sewa gedung di kami. Oh, Sewa gedung, dan pernah juga berlangsung pada bulan Juni 2025 itu acara dari Bayi Ayu Puspita itu berlangsung seperti biasa. tapi baik dan lancar. Iya. Dan dari Bapak kan juga punya handle beberapa gedung ya Pak ya, salah satunya adalah di daerah Kelapa Gading. Apakah Bayi Ayu Puspita atau BAP ini juga punya upcoming event di gedung-gedungnya Pak Taufik? Benar, ada di sana, cuman belum terselenggara. Tapi otomatis klien kan begitu tahu kasus ini, dia tahu dong itu event pasti akan gagal dilakukan. Bagaimana mereka ini ke pihak pengelola dari Pak Taufik? Iya, sampai saat ini kita masih membicarakan, mereka masih minta kebijakan-kebijakan dari gedung. Seperti itu sih. Biasanya Pak, kalau kita lihat dari laporan yang ada di berita bahwa klien itu sudah bayar di atas 50% untuk yang paketan termasuk venue. Apalagi nanti ini event Bapak kan ada yang bulan Desember ini Pak. Dan mereka pasti udah full payment, karena yang setahu saya untuk mendapatkan promosi dan bonus-bonus dari Bayi Puspita teman-teman, itu dia harus ada pelunasan 3 bulan sebelum event atau 4 bulan untuk mendapatkan bonus atau cashback gede itu. Nah berarti kasus yang upcoming event mereka udah uang masuk DP dari BAP ke pihak pengelola udah berapa persen Pak? Nah, dalam hal ini karena mereka hanya sewa venue-nya saja ya. Ya, mereka kalau dari yang harusnya masuk itu baru di Kelapa Gading itu baru sekitar 5-10%. Oh my God, itu Jauh ya. Ya, termasuk yang di sini juga hanya baru 10% ya. Tapi laporan mereka udah full payment ke BAP. Ya, kalau pengantinnya mungkin sudah full ya. Iya. Ada yang Januari juga nanti itu sudah, mungkin yang Januari sudah 50% ada juga. Untuk sewa gedungnya saja ya. Tersewa gini. Oke. Nah, Nah, untuk saya izin bertanya, untuk sekarang Ballroom memutuskan akan tetap melakukan event upcoming itu atau bagaimana Pak dengan kondisi? Nanti kita kembalikan lagi ke calon pengantinnya. Oh, baik. karena kalau tahu beberapa klien Betul. yang kita ketahui, kebetulan ini saya juga korban di sana ya, tapi ya dari berbicara para vendor di situ ada lingkup yang klien yang mereka agak berat ya kalau untuk menambahkan budget di event tempat yang sama, karena kalau itu udah full payment. Jadi rata-rata mereka yang punya budget buat mereka lakukan lagi, tapi kalau yang enggak ya mereka ganti switch venue, jadi melepaskan tanggal mereka gitu ya. Nah, di sini kan masih ada satu lagi nanti tanggal 28. Sementara ini sih pengantin tetap mau beracara di sini. Seperti itu ya. Kita doakan semoga untuk calon pengantin yang akan upcoming eventnya di Kemala atau di gedung-gedungnya dari Pak Pak Taufik bisa terlaksana dengan baik ya. Mas, boleh gak sih mau nanya sebentar? Ya, mumpung lagi enak kan gitu. Saya tuh pengen tahu Pak, gimana sih sistemnya Pak? Kalau tadi bilang kan Bayi Ayu Puspita, kalau dari Mas Andi kan dia bayar udah lunas ya Mas gitu. Nah, dia cara booking ke sini, dia tuh langsung per tanggal gitu kan. Karena kok kliennya, saya lihat kan dia either di pamer atau apa langsung banyak kan gitu kan. Nah, booking di sini dia misalnya per Desember atau dia langsung 1 tahun sekian banyak gitu Pak, atau DP atau gimana? Ya, kalau masalah booking dia mungkin acara Desember ya, tidak Desember dia booking. Mungkin berapa bulan sebelum. Ya, berarti udah lama kan? Ya. Oke. Nah, terus kalau untuk masalah vendor-vendor yang tersebut, berarti dari Kemala Lagun tidak ada ikut menyertakan bahwasanya
Ballroom ya, sorry. Ballroom tidak. Apa tadi ngomongnya apa ya saya? Kepala lagu rumah saya ya. Iya rumah saya. Bekasi loh. Iya Kemala Ballroom berarti kayak vendor-vendornya ini dibebaskan saja. Tidak ada agreementnya sama vendor atau apapun gitu Pak. Ya, kalau untuk sewa gedung benar kita bebaskan. Tapi kita juga menyarankan supaya mereka kalau bisa pakai vendor gedung. Umumnya kan mereka ya mungkin lebih senang dengan vendor-vendor yang mereka miliki. Iya, karena dengan Sih beda-beda. Oke. Karena tiap coffee ini kan yang terpenting adalah satu slot di weekend itu atau ruangannya itu terpakai. Ya mereka juga memberikan kebebasan saja Pak. Jadi gedung itu juga ada 2 paketan, tapi ada juga sewa aja, dan itu udah mulai berlangsung kapan ya Pak? Kalau gedung bisa jual sewa aja. Semenjak COVID aja. Ya karena ini Mas yang akhirnya akan menjadi bumerang buat kita semua sebenarnya gitu. Karena itu ini menarik sekali Mas Bro udah bicara ini, karena nanti ada titik itu kita menuju ke solusi. Tapi saya mau bakar lagi ya, karena dikatakan di episode pertama ini kurang greget teman-teman. Kan tujuan kita adalah cooling down. Tapi di episode kali ini, ayo kita gaskan. Saya mau nanya kepada rekan saya. Yang berbaju putih dulu ya kan? Mau tanya, ada nggak yang jadi vendor yang di BAP? Mas Toto? Kalau dari HIBI, anggotanya HIBI yang kena di kasus WAU ada. Ada. Cuman memang yang kami coba membuka uang. Ayo teman-teman, siapa yang menjadi korban? Beberapa yang mereka ada yang direct langsung berbicara secara secara komunikasi langsung ke pengurus. Nah, cuman kan begini, yang di brosur Bayi Ayu itu kan infonya itu rekanan baru. Yang rekanan lama tuh banyak payment yang masih enggak. Yes. Nah, yang anggota saya itu yang udah nggak ada di Brosurnya. Bagian berapa puluh juta? Banyak ya. 70 something 70 jutaan. Itu udah berapa masuk dari 100 awalnya. Mungkin Mas Andi juga tahu. Cuman kalau dari sisi kami sebagai asosiasi, secara hukumnya kita sebenarnya nggak bisa masuk ke jalur hukum bila mana itu tidak ada laporan. Laporan itu nggak perlu dari anggota asosiasi ya. Bisa jadi laporan dari klien. Itu kayak beberapa kasus yang kami tangani, kasus fotografer sport yang ramai di masyarakat. Nah itu masalahnya adalah ada 2 case. Kalau dari sisi kami asosiasi, ada 2 pola. Ini kan bicara tentang kajian vendor. Kita bisa masuk ke jalur yang somasi, jalur halusnya dulu lah. Somasi mungkin dengan bikin LV. Iya, bikin laporan kepolisian itu tindak lanjut. Cuman masalahnya gini, beberapa anggota asosiasi, mungkin juga tidak hanya di asosiasi HIBI ya, Cak Mit ya, di asosiasi lain juga begitu. Kalau ada tagihan vendor, ada ketakutan dari situ. Status polisi seperti kayak kasus Bayi Ayu ini selesai, nggak akan terbayar itu. Betul. Nah, karena ada case. Benar. Kasus ini bukan kasus baru. Iya. Yang fenomena terjadi di masyarakat ini kebetulan terjadi di Jabodetabek. Ya. Nah, di luar kota juga banyak case. Banyak yang nggak ke-up atau jumlahnya atau kejadiannya nggak seheboh seperti BAP, karena kan ini sampai calon pengantin ngegeruduk itu rumahnya Ibu OKB itu. Ya, betul. Nah, jadi case-nya Mas Andi, kalau dari kami asosiasi sebenarnya melihat dari kebutuhan daripada anggota kami ke masyarakat. Nah, karena ini udah kadang masuk ke udah sampai periksa polisi, udah pakai rompi orange, udah kita nggak bisa ngapain, pasti itu udah running sendiri. Kita sebagai asosiasi kalau dimintakan pendapat atau pendampingan hukum kami siap. Oke. Tapi kalau udah masuk kita nggak bisa preventif lagi. Tapi kalau beberapa sebenarnya kasus yang ini sebelumnya kita melalui cara yang halus ya, ada kayak surat, somasi segala macam, itu memang terbayar. Ada beberapa case yang sudah lunas. Jadi jadi mediator ya. Betul. Karena fungsi asosiasi sebagai itu. Bukan bukan membela hukum ya. Membela, tapi pendampingan hukum. Karena kita nggak tahu teman kita ini, anggota kita ini benar atau salah, kita nggak tahu juga. Nah, perlunya kita pada saat kita mau melangkah ke jalur hukum, kita perlu tahu minimal apa ceritanya, isi kontraknya apa, kita harus membaca betul itu gitu loh. Nah, cuma kan case-nya adalah yang kasus ini udah kadung kepolisian ya, kita nggak bisa tarik mundur lagi.
Oh, jadi nggak bisa tarik mundur, jadi harus ikutin prosedurnya dulu. Tapi yang setahu saya Mas Tok, karena saya juga terlibat di dalamnya, ini bersyukur juga karena dari para vendor korban ini mereka juga bersatu dalam satu kelompok. Kita ada satu kelompok, kemudian juga udah menugaskan seseorang yang kita berikan surat kuasa untuk memproses ini, dan nanti ini ada di baju jadi saksi, termasuk diri saya masuk nih sebagai salah satu saksi vendor dari 5 yang di dalam LP ke Polda Metro gitu. Aku mau lanjut ke teman-teman saya berikutnya, karena untuk yang vendor yang punya tagihan gantung di BAP ini jumlahnya kita ngomong yang gede ya. Berapapun itu jumlahnya, bukan kecil dan besarnya, tetapi tentang masa kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan rezeki. Karena teman-teman ini kan ada yang sudah bekerja dan mereka juga punya slot job kedepannya dari BAP ini. Salah satu ini yang paling besar ini WD People adalah dari dekorasi. Ini dekorasi Kak Nitro, ini ternyata kalau sebenarnya By Ayu ini buat edukasi juga. By Ayu Puspita ini adalah catering. Dia punya 3 divisi yang in-house, yaitu divisi catering tentu saja. Dia punya divisi dekorasi, dia punya divisi WO. Nah, untuk yang dekorasi mungkin By Ayu Puspita ini kita udah screening, bukan anggota Arpindo, bukan anggotanya Hasanah, bukan anggotanya Asfedi juga ya Pak ya, walaupun dia punya divisi dekor. Yeah. Nah, tapi kan yang menjadi kenapa jadi masuk di masuknya Kak Asfedi? Karena ada vendor-vendor bunga perlengkapan atau apa sih Kak? Yeah. Vendor-vendor dekorasi. Jadi kalau anggota Asfedi yang jadi korban itu adalah di Asfedi Jabar 1 kebetulan di Bekasi. Dia kan selain dekor itu juga menyewakan properti catering gitu. Oke, ada ya Pak ya? Catering ada. Nah, salah satu anggota Asfedi Jabar 1 itu lumayan. Kemarin kami tanya ke beliau, angkanya udah 2 juta. Berapa Pak? 350. Pak itu sewa loh Pak ya? Sewa. Itu berarti barang-barangnya besar Pak. Apa aja sih Pak, boleh info? Untuk peralatan catering, jadi apa namanya yang di atas Serving dish, dan lain-lain. Itu dari dekorasi Pak. Ya, dan itu kan Player. sebenarnya dia juga berhubungan dengan Ayu Puspita ini masih sekitar September kemarin ya. September 2025. Baru dong ini ya. Jadi tapi awal itu pembayaran masih lancar. Iya. Lancar baru kemudian 2 bulan terakhir ini katanya kemarin baru numpuk segitu. Jadi udah gantungan, udah yang tadinya TOP-nya term of payment-nya itu 2-3 hari after event, 1 minggu, akhirnya 2 minggu, Ya, akhirnya 2 minggu. menurut apa catatannya dia 1 minggu itu dia bisa Berapa titik? 12 titik. 1 hari. 1 minggu. Betul. Berarti minggu 12 Iya, ada. Iya. Ya. Ya dia kan Gokil banget. Sabtu minggu kan 12 titik. Lumayan angkanya kan kalau mau Jadi sebenarnya vendor mana yang sebenarnya kalau kita lihat, kalau mungkin ada bilang kok bodoh sih lu mau ikut gitu loh kan di vendor itu. Ya so far karena kita punya titiknya banyak, ya secara presentasi dan promosinya bagus, kita para vendor juga aman-aman aja ya. Ya, aman. Betul. Karena awal-awal juga aman pembayar. Betul. Musik gimana nih? Karena dengar musik itu tagihannya ya. Mereka kan punya vendor-vendor gede tuh di situ. Itu vendor-vendor utama. Tagihannya tuh bisa udah 2 digit dan 3 digit, dan itu gede loh. Nah, Mas Dio selaku perwakilan dari praktisi industri musik pernikahan ini, udah dengar kasus yang apakah dari circle-nya Mas Dio ini ada yang jadi korbannya? Sudah Mas, mungkin lebih ke vendornya sound system sih Mas, yang kasihan itu gitu. Jadi ya emang sama kayak tadi Kak Mitro juga sampaikan, banyak vendor-vendor juga yang sudah di booking berapa titik. Ya kalau sound kan mungkin kalau gedung-gedung ya nominal gedung-gedung kayak misalnya kayak Kemala gitu kan, dia bisa naruh beberapa titik Mas, bisa sampai 10 sampai 12 titik dengan satu vendor. Nah mungkin itu yang sangat ya mereka sesalin situ aja sih Mas gitu. Tapi kalau untuk musik sendiri sekarang ini pinter-pinter mereka Mas. Gimana tuh? Jarang sekali kadang-kadang bawa nama salah satu entertainment atau brand gitu. Jadi mungkin karena mau dapat cuan yang banyak, jadi banyak dia yang langsung ke perseorangan. Oh iya. Nah ini sebenarnya agak bahaya menurut saya gitu. Kenapa saya bilang menurut bahaya? Karena tidak ada payungnya sama sekali kan gitu. Let's say booking dia untuk misalnya 1 hari 12 titik, dia mau dapat cuan yang banyak, mungkin dia langsung nih
dia pas saat ada perform misalnya gitu, dia langsung pemain-pemainnya aja dibayar dengan sekian. Nah itu yang sampai sekarang tuh banyak, justru saya banyak dapat laporan yang musisi-musisinya yang belum dibayar gitu. Personalnya. Jadi biar comotan ya. Ya betul gitu, karena kan kadang-kadang di salah satu industrinya dia ngomong dapat bonus itu yang akhirnya dia bayar per orang. Ya. Bonus seksual. Jadi musiknya tanpa nama atau mungkin bisa dikasih nama Bay Ayu atau siapapun gitu loh. Jadi yang penting dia kasih bonus seperti itu. Iya, atau mungkin bisa nama entertainment baru. Itu aja sih yang berbahayanya. Jadi banyak bonus, tapi kalau entertainment sih kalau dari sistem Bay Ayu nih, mereka tuh punya vendor list. Jadi biasanya si klien akan dikasih info sama adminnya untuk dia memilih vendor rekanannya Bay Ayu itu. Entertainmentnya ada. Entertainmentnya ada gitu, tapi mungkin tadi yang Mas Dio ada sound systemnya bisa terpisah. Kemudian bonus-bonus yang kayak bonus saxophone, bonus penyanyi ya di luar biar dapat cuannya lebih gede gitu. Satu hal saya mungkin izin masuk, Mas izin. Ingat waktu dulu sebelum COVID, Pandamanda, kemudian yang ini Bay Ayu, itu saya Pati komen seperti ini loh. Jadi saat ada video yang memaparkan kalau di rumahnya Bay Ayu itu hanya ada peralatan catering. Terus ada komen berbunyi seperti ini. Oh, ini cuma hanya ada catering saja. Jadi banyak masyarakat itu belum teredukasi miknya itu si Bay Ayu ini memang punya semua. Punya gudang dekorasi, kemudian punya rias busana, kemudian punya orang foto sendiri gitu. Semua atas nama Bay Ayu ini sendiri. Padahal kan mungkin itu kan pasti ada maklar ya. Betul, pasti ada pihak ketiga yang disewa oleh beliau. Dulu juga waktu Pandamanda juga komennya begitu. Oh, ini di tempatnya tuh cuma ada galeri-galeri baju loh. Ekspektasi masyarakat ini sebenarnya bagaimana? Apakah mungkin di dalam satu merek itu mereka memang benar-benar handle sendiri semua kan? Enggak gitu Pak. Ada pihak ketiga yang mereka sewa lagi dari luar gitu. Nah ini kadang masyarakat yang belum teredukasi. Mikirnya karena satu pintu, oh udah nih jangan dicek lagi nih yang lain-lain gitu. Bener atau enggak selama ini performnya begitu. Kejadian itu sih terjadi gitu. Karena banyak klien tuh kan. Klien sekarang itu teman-teman tahu itu generasi kan udah generasi kira gak sih? Karena mau ribet kan. Tidak kalau zamannya waktu pernikahannya Mas Deo, Mas Toto, Cak Nitro itu kan detail ya karena kan harus ngecek. Kalau sekarang kan enggak, pokoknya oke, budget sekian gue dapat semuanya package ya udah ngurusnya sama satu orang aja satu pintu ada udah gitu. Nah ini masalahnya si vendor itu biasanya ini enggak amanah. Jadinya dia merusak trustnya dari si vendor ini. Nah aku mau ngomong ke MC nih. Betul. Tapi asosiasi MC ini mungkin dari skalanya nggak besar. Tapi Mbak Siska, aku tuh I feel you ya kan. Karena tagihan tip MC itu bukan amuba. Dia tuh nggak bisa ngebelah diri dalam satu. Kalau musik, foto, dekorasi kan bisa punya ya. Tapi MC kan nggak begitu, kita copy ke satu titik kita nggak bisa ngebelah lagi. Nah ini teman-teman hip hop gimana? Sebenarnya ada yang terdampak itu tuh dari 2 bulan ini ngeblow up itu sebenarnya udah ada keluhan-keluhan nih. Kok tumben nih dua invoice nggak dibayar, kemudian langsung sampai 8 invoice nggak dibayar. Cuma saya kami pernah waktu itu bilang kenapa nggak diminta aja atau putuskan gitu loh kontrak. Tapi kita nggak bisa pungkiri ada beberapa dari anggota yang memang mata pencahariannya memang di sini, utamanya di sini. Kontrak kedepannya yang sudah ada sekian tanggal otomatis promising ya untuk anggota untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan sebenarnya bukan kontrak tapi karena sistemnya mungkin by trust basis. Jadi di situ adalah available nggak tanggal sekian, booking ya, MC ABC gitu, lokasi di sini jadwalnya apa gitu. Berarti kita semua udah ngomong kayak gitu. Aku mau langsung tembak. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab, Mas Tok? Wedding organizer. Parah lu tuh. Enggak ada lurusin. Bay Ayu kita bukan wedding organizer ya. Bay Ayu tuh bukan wedding organizer ya? Sekarang. Apa itu tuh? Itu kita nyebutnya vendor paketan. Paket. Kalau ngelihat paket A, B, C. Kalau ngelihat dari brosur yang kita itu, WO aja itu bonusan. Betul. WO itu bonusan dari 3 orang. Dan masih nama kambing. Banyak.
Ada beberapa review gitu saya membacakan di TikTok segala macam. Ada yang janji 3 orang segala macam nggak hadir on day. Siapa yang perlu tanggung jawab? Siapa toh? Ya, Mas Toto. Gini, ini jadi refleksi buat kita semua juga. Betul. Asosiasi bertanggung jawab nggak? Ya, mau sekarang kali ya. Moral iya. Tapi kan dia bukan anggota kita. Iya. Karena asosiasi itu menaungi ekosistem industri. Oke. Ekosistem itu bisa berfungsi sebagai mediator untuk membentuk ekosistem baru atau ya ekosistem untuk memperbaiki ekosistem yang ada. Edukasi juga ke masyarakat itu fungsi asosiasi salah satunya. Betul. Cuma ini masyarakat ini masyarakat industri atau masyarakat kalau pengantin? Iya masyarakat semuanya ya. Semuanya Mas. Secara asosiasinya gitu. Seperti penamaan saja. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Kenapa disebut wedding organizer? Mungkin itu dimulai dari kita sendiri juga yang berjualan. Betul. Sekarang bikin akun Instagram pun misalnya Siska wedding organizer, itu orang udah percaya. Pasang foto dekor dan segala macam, itu orang udah percaya, udah beli langsung sekarang. Cuma ini menarik Mas Andi. Kayak kita sekarang bilang Bayi Ayu ini penipu segala macam negatif pasti. Yang ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama ya. Apakah Bayi Ayu ini niat menipu? Nah, kalau Camit tadi cerita baru 2 bulan terakhir kok. Ya. Sama MC juga keluhannya ya. Keluhannya dong. Bisa jadi pengelolaan keuangan ini bagus. Kalau dia bilang jalan-jalan ke luar negeri itu baik lah. Bisa jadi ya dia selama 10 tahun punya usaha baru sekali jalan. Enggak, baru 4 tahun. Iya agak. Dia baru 4 tahun baru sekali jalan ke luar negeri nggak bisa keambil sampling gara-gara itu. Oke. Cuman apakah dia niat menipu? Sepertinya belum tentu. Kita bilang belum ini. Bukan. Belum tentu dia nipu. Kalau nipu mah setahun atau 2 tahun udah kabur. Ya banyak ada juga yang bilang ini mereka udah create usahanya dari awal niatnya nipu. Aku nggak begitu meyakini itu ya. Bisa jadi memang menurut aku pengelolaan keuangan, manajemen fundamental industri kita sebetulnya bukan hanya Bayi Ayu. Kalau kita menyalahkan sistem ini, kita tinggal nunggu berapa bulan lagi akan terjadi lagi. Jadi ada bom-bom waktu yang kemungkinan akan muncul kasus seperti BAP ini, Mas. Pasti. Wow. Kita contoh, ini seperti kayak ini sistem perbankan kayaknya dulu. Andai ada beberapa usulan, Mas Dio kemarin, usulan beberapa ini menarik sekali. Ya udah, sekarang klien-klien coba tanya ke vendor yang jual paketan itu, minta bukti bayar ke klien ke vendor lain. Coba tanya, pastikan mereka udah membayar uang yang kalian bayar. Betul. Sekarang terjadi. Bila mana itu terjadi? Seperti The Rush. Ya. Boom. Kenapa? Perjanjian si vendor dengan si vendor paketan ini belum tentu bayar sebelum event. Betul. Bisa jadi setelah event. Alibinya adalah biar dia melayani dulu. Takutnya nanti cateringnya nggak nyampe gimana? Atau cateringnya kurang gimana? Atau MC-nya datang telat. Atau fotonya albumnya nggak diselesaikan gimana? Iya. Itu modalnya kita untuk mengamankan klien. Bisa. Dan itu saya dong. Betul. Boleh dong. Tetapi bisa jadi juga ada faktor untuk karena maaf, bisa jadi juga. Gak bisa declare bayar tagihan ke vendor. Kita tidak menyalahkan itu karena kenapa harganya bisa beda dengan harga jual dan harga asli si vendor? Ya si vendor mewakilkan dia untuk biaya marketingin dia. Ya. Betul. Kalau seandainya si vendor punya kemampuan cara menjual semua, I think kita nggak terlalu butuh vendor paketan. Tapi karena kita hanya bisa jual sendiri, keterbatasan fisik orang vendor untuk menjual produk, dia mewakilkan seseorang institusi tertentu untuk menjual produk ini. Nah, ini siklus bisnis yang harus kita pelajari, kita berdarah sama. Cuman kalau bicara makanya pengelolaan keuangan, nah ini belum tentu dia niatnya. Bisa jadi duitnya nggak keputar. Iya. Bisa. Kita tahu bahwa terakhir pameran, Camit. Industri pameran sekarang menjadi terancam. Beberapa kali pameran itu trafiknya sangat menurun. Dan juga kasus BAP ini kalau lihat dari statement dari calon pengantin mengatakan mereka mendapatkan bonus-bonus ini dari pameran, Mas Tok. Ya. Jadi sekarang ada semua all eyes on
exhibitor. Yes. Nah, ini gimana nih nanti boleh Ya kan jawab. industri pameran kan menurun Mas Adi. Itu Karena bukan kasusnya BAP. Menurun yang itu menurun apanya? menurun traffic jualan Iya. pameran otomatis Karena itu volume pameran terlalu banyak. Terlalu banyak di kota-kota besar. bisa jadi cuman gini Cak nih maksudnya gini kalau seandainya dia kan berharap ini nih duit masuk dari pameran bisa diputar lagi. Betul. Pas pamerannya sepi ada stock market di situ. Make sense. Boleh Iya, betul. Kami di Surabaya itu saat ini sudah sepakat dengan beberapa vendor yang ya kelas samping. Memang sepakat untuk membatasi pameran. Karena kami mengamati bahwa beberapa vendor yang biasa jual paketan itu kalau di pameran itu kalau hari-hari terakhir mungkin hari kedua ketiga sering bikin bonus yang berlebihan lah istilahnya. Oh iya. Padahal negeri gitu ya Pak ya. Betul. Hani banget banget. Bonus apa? Emas tambah. Kadang-kadang kita kalau ngitung dari budgetnya sepertinya enggak mungkin sih untuk Nggak masuk ya. ngasih Mereka ngumpulin fresh money. Jadi mereka mengejar fresh money. DP itu. Untuk perputaran. Betul, perputaran. Itu yang harus diwaspadai. Kebanyakan pameran tidak baik untuk satu siklus industri. Tapi kami Prof, kan pameran itu banyak ya skalanya ya. Karena kan kalau kita bilang pameran besar seperti beberapa brand yang bikin sekali dalam setahun beberapa kali, dan belum lagi kan yang ada pameran dibikin oleh venue. Nah ini bagaimana cara menentukannya nih? Nanti Pak Kadek Saya mulai dari Surabaya dulu. Ini Surabaya, sebagai contoh dulu. Kami dengan beberapa vendor termasuk teman-teman Astana dan yang biasa nongkrong termasuk orang-orang catering. Kemarin sudah melobi venue yang biasanya dipakai untuk pameran itu memang nggak bisa kalau venue lain ikut atau itu hotel deh. iya catering juga nggak boleh ikut. Kemarin kita kemarin ngasih pengertian bahwa kita mau bikin pameran setahun maksimal cuma 3 kali untuk yang grade AB lah istilahnya. Venue kalau tidak boleh ikut, kami tidak mau pameran di sini. Akhirnya terus dia membolehkan, tapi dengan catatan tidak boleh majang cateringnya gitu. Biasanya kalau orang catering itu kalau pameran kan selalu test food terus. Nah ini kita nggak boleh. Nah, gimana jual catering nggak boleh test food? Lihat gambar doang. Zaman dulu kan hanya sekedar gambar dan paketan kan juga. Iya bisa. Bisa. Gitu. Nah mudah-mudahan nanti ini bisa dibuat contoh teman-teman wilayah lain. Mas Dio, Kalau saya kurang setuju sama Pak Mitro. gimana coba? Karena menurut saya kalau cuman industri pameran, menurutku mau dimanapun ya, yang namanya paketan, namanya itu pasti Akan tetap ada juga. Kami juga kan di pameran ini ada memang pemain pameran yang nyari pekerjaan dari pameran. betul. Itu biarin, tapi yang kelas-kelas kecil-kecil ya. Maksudku aku ngerti Pak, tapi maksudku aku lebih senang dari teman-teman di sini. Kita ngasih edukasinya tuh lebih daripada sistemnya tuh seperti apa sih. Karena kalau kita main misalnya pameran, nggak ada hubungannya. Lo mau bikin pameran seberapa banyak juga kalau kita jualannya normal-normal aja tanpa paketan. Karena paketan tersebut kan nggak hanya tertuju dari misalnya wedding organizer aja atau apapun. Contoh catering, kurang apa? Yang tadi Cak Mitro bilang, catering nggak boleh, apa Cak tadi? Nggak boleh display. Saya sebenarnya bukan display makanan. Saya yakin Cak Mitro nggak mau karena ada paketan di dalam catering itu jualan. Betul nggak? Ya. Ya kan? Dia nggak mau jawab soalnya. Karena yang ditakutkan itu. Karena ditakutkan catering itu jualan paketan. Gitu. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita rubah bersama sebenarnya gitu. Edukasi itu Mas. Dua paketnya kan sah-sah aja dong. Sah. Ya, benar. Ada sanggar busana bikin paketan, catering bikin paketan, dekor juga ada yang bikin paketnya. Kalau di daerah banyak loh ya Pak. Iya, justru kalau di luar daerah justru paketan itu yang menjadi yang laku, daya tarik. Iya, misalnya di luar kota itu mungkin lebih aneh, mungkin dari sanggar dulu yang menjadi sebuah di wedding organizer dibilangnya gitu kan. Bridal. Iya, bridal zaman dulu seperti itu. Nah, maksudku di sini kita bersama-sama. Let's say di sini mungkin ada gedung, ada apa segala macam. Dia juga bikin paketan ke Pak Tas ya. Nah, dulu kita sebenarnya awal tuh memang paketan. Tapi itu harus jadi rekanan. Iya.
kita kan jadi sebenarnya bagusnya paketan itu harga otomatis karena sudah di all package semua itu pasti lebih bersaing sebenarnya. Betul. Kemudian juga itu harusnya berdasarkan vendor-vendor yang kita juga bisa guarantee ya untuk Oke. Cuman gini ya, ini kan sebenarnya kita yang ada di asosiasi ini harus peduli dengan industri ini. Betul. Kalau ngomong 10 tahun terakhir ini, ya ini bolak-balik saya omongkan bahwa pernikahan yang ada di Indonesia ini semakin kesini semakin turun kan. Ya. Jadi mulai tahun Apanya Pak? orang yang menikah juga Trennya menurun. berdasarkan catatan dari Kementerian Agama dan catatan sipil. Ya. Kalau tahun 2014 itu masih 2.400.000-an yang menikah orang Indonesia di Indonesia itu. Nah tahun 2023 itu 1.600.000. Sisanya kalau di sini. Jadi tidak mencatatkan pernikahannya. Tidak nikah secara resmi. Nikah nggak secara itu berarti kumpul lah ya. Jadi seperti itu. mungkin setelah masalah COVID kali ya. Bukan, Mbak. Sebelum jadi menurun. karena memang kalau menurut penelitian kan memang tekanan ekonomi iya, terus gaya itu juga iya. Terus belum lagi tipikal gengsi ya. Gaya resepsi dulu dengan sekarang sudah berbeda. Beda sekali. Gengsi sekarang itu udah enggak. Saya dulu ya 10 tahun yang lalu lah, dari 10 pengantin itu paling tidak 4-5 pengantin itu masih menggunakan adat lengkap. Mulai dari siraman, dodareni, akad nikah pari, kemudian resepsi. Benar. Itu kan juga luasan pekerjaan kita semakin lebar. Iya, Kadang-kadang SD juga banyak. dalam satu kali manten bisa 4 kali tampil kan. Dekor sama. Betul. Nah sekarang Jadi saat dari 10 pengantin belum tentu satu yang pakai acara lengkap. Akad langsung resepsi, akad resepsi. Paling buat resepsinya cuma ada satu lampa doang. Nah, Lengser. terus kemudian kalau sekarang ada berita seperti ini, itu kan juga akan menambah kepercayaan masyarakat untuk mengadakan resepsi secara Lebar. Iya. Oke. Pemerintah kemana? Karena kan ada, kemarin saya lihat baca artikel itu kan, lemahnya, maraknya pelaku yang gak amanah ini, dikarenakan tidak ada satu badan resmi dari pemerintah yang menaungi gitu loh. Nah, kita bertanya deh, kita di bawah naungan kementerian mana sih sebenarnya harusnya? Kalau kemarin Menteri Agama itu cuma hanya sekedar menghimbau pada masyarakat untuk tidak meniru gaya barat, tidak menikah. Karena beliau melihat angka pernikahannya semakin menurun. Himbauannya. Ya, himbauannya Menteri Agama. Itu lintas sektor kementerian Pak sebenarnya. Kalau bicara tentang catatan sipilnya betul, pernikahan sakralnya betul, pernikahan rumah ibadah betul, Kementerian Agama betul. Tapi kalau untuk industrinya di mana Mas? Kementerian Ekonomi Kreatif. Parekraf. Ekraf sekarang. Oke. Pariwisata bisa. Kalau bicara tentang budayanya Mas. pariwisata. Kementerian Pariwisata. Ada 2 kita sehari. Pariwisata dan Ekraf. Iya pariwisata sih. Pariwisata kan kalau Itu mestinya ada Kementerian Kebudayaan kita ada. sektor. Betul. Makanya aku bilang sebenarnya dari kita nih asosiasi kita harus mengkampanyekan, kita mengedukasi pemerintah. Ya. Pemerintah itu tidak bisa serta-merta kita salahkan juga. Soalnya bicara tentang pendataan aja, pemerintah losing data untuk itu. belum ada yang submit data itu ke pemerintah. Dari Kementerian Ekonomi Kreatif aja, mereka aja nanya ke kita berapa sih jumlah pekerja kreatif di dokumentasi Indonesia. Gak bisa jawab karena nggak semua kita nggak bisa mendata yang bukan anggota kan Mas To. Yes, tapi kan minimal bisa bisa data data ID itu bisa langsung ke pemerintah. Cuma masalahnya kita ini kan takut terhadap pajak. Kita jadi kalau bisa ini kayak semuanya kan. Sekarang bicara tentang data, anggaplah let's say kayak IDI atau ASKD, ditanya berapa sih jumlah anggotanya? Apa kita itu mewakili seluruh Indonesia? Enggak juga. Itu hanya sebagai bangsa daripada banyaknya pekerja industri ini pernikahan ini. Nah itu balik lagi yang Mas Andi bilang tadi paketan ya, vendor paketan itu
menurut aku emang kebutuhan masyarakat juga sih. Ya. Karena banyak juga pengantin yang datang ke vendor tertentu, let's say gedung atau catering, ada nggak paketan? Dia nggak pusing. Iya, benar nggak Pak Taufik? Ada naik paketan juga. Itu nggak Pak? Dari pengantin mereka meminta gitu. Ada Iya, jadi Pak, dia nggak pusing. mungkin saya coba sedikit ulas yang tadi dulu masalah pameran ya. Memang kondisi saat ini benar tadi yang dikatakan Pak Toto bahwa masalah tekanan ekonomi itu sangat pengaruhnya mungkin sekarang ini lebih jelas terlihat gitu. Kemudian selain itu juga banyak baik gedung maupun catering maupun ya pelaku-pelaku di industri wedding ini mengadakan open house. Nah itu yang juga akan menggerus si pameran juga. Nah kemudian balik lagi kalau ke paketan itu buat kita ya katakanlah kita venue, kita lebih berani menjamin untuk paketan itu karena apa, harga lebih bersaing, kemudian juga vendor-vendornya sudah Terkurasi vendor. seperti itu. Nah kalau kembali ke kayak tadi by Ayu Puspita itu banyak faktor ya. Bisa juga memang yang tadi Pak Toto sebutkan bahwa mereka itu salah dari manajemen keuangannya. Karena kalau kita prinsip paketan itu orang bayar, kita beranggapan itu belum jadi milik kita sebelum hari H itu. Ya, sehingga ini masih merupakan kewajiban kita untuk kita jaga dulu uang yang pengantin bayarkan ke kita. Nah, itu case Pak yang terjadi di industri UMKM Indonesia. Kita mungkin nggak bicara tentang hanya industri pernikahan. Karena permodalan itu sangat sulit. Kan tadi Mas Ali bilang peran pemerintah itu permodalan. Kebanyak industri UMKM saya nyebut. Anggaplah DP dekor 200 juta. DP foto 100 juta deh contoh. Gede banget ya. Anggaplah dia pikir itu duit 100 juta itu udah duit dia semua. Iya benar, udah berasa udah kaya. Dari 100 juta paket itu bukan DP sorry. Anggaplah dari 100 juta paket itu untung dia anggaplah cuma 30 juta. Let's say kita 30 juta. Tetapi karena mereka 30 juta ini, waduh ini keuntungan, tapi dapat duit 100 juta. Waduh ini bisa diputar lagi nih buat invest, entah invest alat, barang, entah apa. Gini dekor catering, investnya nggak sedikit. Banyak banget. Iya. Besar sekali, investnya gede. Nah, kalau pemerintah punya peran dari sisi itu, bisa masuk. Yang memang diklaim sama Kementerian UMKM memang kalau seandainya itu bisa pinjaman ke bank, bisa kalau UMKM tanpa jaminan. Tapi pada saat realita adalah bank pun tidak profit. Yes, betul. Bank pun nggak profit. Nah, cuma permasalahannya Mas Andi, ini adalah pemerintah pada saat membuat kebijakan mereka juga butuh tahu. Pada saat kebijakan ini diambil, berapa manusia individu Indonesia yang terdampak terhadap kebijakan ini terkait UMKM? Masa nggak terdata? Nah, peran asosiasi di situ. Nah, cuma makanya aku bilang kalau bicara tentang bicara tentang UMKM. Perputaran uangnya. Sebenarnya besar vendor aja udah 20 M. Apa kabar dari vendor-vendor yang lain ya? Pak Taufik? Gimana? Maaf. Bapak tadi ada mau statement Pak. Perputaran ini kan gede ya Pak ya. Dari sini aja oke, saya lihat dari sisi venue. Betul. Perputarannya dalam 1 tahun itu besar Pak untuk venue. Besar, cuman kan kita yaitu kembali lagi ke hati-hatian kita ya. Prinsipnya kalau kita selama itu belum hari H itu bukan kasus, bukan istilahnya jadi uang kita yang bisa seenaknya kita klaim gitu untuk investasi untuk apalagi iya. Jadi setelah hari H baru itu sebagian kecilnya mungkin yang jadi milik kita gitu. Nah itu kehati-hatian kita di situ sebagai penyelenggara paket ya kita bilangnya. Itu yang perlu dijaga benar di situ. Jadi paketan mah masih sah aja sebenarnya karena itu adalah salah satu diferensiasi bentuk promosi kepada calon pengantin gitu. Jadi ada a la carte, ya ada paketan ya. Salah satu jualan kan? Iya kan jualannya juga. Nah, Mas Tio, aku mau bahas dari sisi pemain entertainment. Dampaknya gede loh gitu kan karena kasus ini ya, jadinya banyak yang pemain musik yang jadi jobless karena mereka tadinya udah di-tag di beberapa tanggal. Nah untuk kedepannya nih dari sisi entertainment dari vendor, apakah mereka harus minta DP dulu kah gitu atau ada kontrak tertulis? Karena saya sendiri sebagai vendor korbannya BAP, kami nggak ada pernah namanya kontrak dan kami nggak ada yang namanya DP karena kita ada trust.
kita udah punya jadwal ke depannya termasuk nanti dari MC gitu. Nah untuk ke depannya Mas Deo untuk bisa memberikan masukan kepada teman-teman vendor, what should we do gitu untuk. Jadi gini Mas, karena kalau di kita kan jasa ya Mas. Iya. Jadi saya selalu mengedukasi ke teman-teman gitu ya, apalagi musisi yang menurut saya musisi itu susah diatur. Ya, susah diatur. Seniman soalnya kan. Masuk saya pun juga, saya juga susah diatur. Tapi kita harus ada rules-nya kan Mas gitu. Karena akhirnya kenapa? Kalau seperti ini baru akhirnya kita yang disalahkan kan seperti itu gitu. Jadi saya selalu mengedukasi ke teman-teman, ya kalaupun kalian dikontrak atau misalnya di booking, ya kalian minta DP 50%. Kalau kami gitu ya. Ini kita ngomong dalam kalau bukan ala carte ya, tapi paketan ya. Iya paketan. Iya. Karena kenapa? Karena kan yang tadi Mas Andi bilang, kita ini kan cuma satu orang, tidak bisa dikanibal, ya tidak bisa dibelah-belah. Jadi kalaupun tiba-tiba dia cancel, harusnya kita ada job tuh di tanggal tersebut. Betul. Tapi kita tidak bisa ambil. Jadi ambil. Nah, jadi makanya itu, tapi emang jarang sekali orang yang mau membayar DP seperti itu. Yang ada pasti kita tidak akan dipakai lagi. Bener gak? Bener banget. Ya, contoh Mas Andi tanggal sekian ya, saya booking gitu. Mas Andi dengan PD-nya, dengan gagahnya, ya udah DP saya aja. Gitu kan. Ngapain gitu. Take out dari pasti akan di take out dan akan cari musisi atau MC yang mau gitu, nurut. Nah, itu sebenarnya balik lagi sama kayak tadi, balik lagi mau paketan, mau ala carte, sebenarnya gak ada masalah apapun itu. Jadi tergantung kita, makanya sama-sama mumpung di sini ada lintas asosiasi gitu ya kan. Ya udah kita sama-sama mengedukasi ke semuanya bahwasanya ya mau lo either paketan mau apa segala macam, kalau lo punya rules-nya atau lo punya pegangan yang kuat juga untuk mengamankan juga kejadian ke depannya. Pasti. Walaupun misalnya si user itu bilang, kalau nggak percaya kan si jadwal gitu. Ya maaf kata, ada kasus ini ya kita harus sama-sama biar introspeksi diri gitu ya Mas. Ini contoh kayak misalnya Bay Ayu ya gitu ya. Tadi kalau kata Pak Mitro bilang, dia dari September aman-aman aja kan gitu. Nah kita nggak tahu tuh apakah si pihak itu ada agreement sama si Bay Ai gitu kan, atau nggak ada gitu, atau cuma jadinya by trust aja gitu kan. Itu yang akhirnya jadi bom waktu buat kita semua gitu. Itu aja. Jadi ya kalau aku boleh saran, kedepannya harus mintalah ada ya agreement tulis dan DP ya. Dan untuk apa yang disarankan oleh Mas Deo nih untuk teman-teman entertainment, karena kan klien tahu nih, dia sebenarnya dari admin itu udah tahu, oh saya akan pakai vendor entertainment A nih, tapi karena kasus ini dia kan pasti nanya nih, dia akan cek apakah sudah di DP, oh ternyata belum. Nah akhirnya dia kan nggak punya budget yang sama lagi dong untuk membooking. Nah mungkin saran Mas Deo kepada teman-teman apa nih buat ngebantu kah? Ada kasih himbauan, apakah kasih special rate? Karena kalau ngomong free, ya mohon maaf ya, keluar rumah juga nggak ada yang gratis ya. Keluar rumah aja lu bisa bayar. Ya, aku tahu nih Mas, kalau di kasusnya Bay Ayu ini, entertainment itu menjadikan salah satu bonus nggak? Paket. Iya paket gitu. Maksudnya apakah dia interest apa? Kliennya tuh interest sama si vendor tersebut gitu ya, atau cuma sebagai ala carte Mas, kasarnya walaupun nggak ada entertainment kan kadang-kadang gitu Mas, cara jualannya di setiap paketan itu kan beda-beda. Ada yang all in semuanya lengkap, tapi ada juga yang memang cuma dekorasi sama catering aja gitu. Kemudian MC-nya juga dia ada yang pakai paket, jadi biasa kan diskusi. Kalau biasa kan paketan lengkap, kemudian ada komunikasi, oh ini gak deh kita take out, jadi ada yang ulang lagi sih. Nah kalau dari Mas Deo, apakah imbauan nih teman-teman yang vendor-vendor yang terkait rekanan maupun tidak rekanan, karena sekarang marak loh Mas Deo, bahwa banyak niatnya ingin membantu nih, jadi ada vendor entertainment A, B, wah untuk teman-teman yang klien jadi korbannya BAP, kita mau bantu ya, kita mau kasih free ini, generous sih, tapi perlu dicek juga nggak sih lagi latar belakangnya vendor yang berbaik hati itu? Ya sebenarnya banyak sih Mas. Maksudnya kalau balik lagi, nanti kalau saya bilang bayar rekanan, saya akan menyalahkan pihak gedung. Harusnya dari gedung bisa menseleksi. Gedung ada rekanan entertainment Pak? Pasti ada. Ada juga. Nanti kalau biar lagi pihak pameran misalnya gitu kan, pameran harus menyelek. Akhirnya main salah-salahan Mas. Iya.
Tapi tetap berarti klien itu harus ngecek satu-satu mau nggak mau ya setelah kasus ini. Menurut saya udah di zaman seperti ini ya, udah pinter lah, tinggal Instagram, cek apa, carilah yang benar-benar. Karena sekarang mulai kejadian Mas Deo, saya sebagai MC pun ditanyain, bener ya sudah di booking oleh vendor ini untuk tanggal sekian, sudah di booking oleh vendor. Lu tanya pembayarannya gimana sebelum memang sudah event. Betul, enggak selama ini dengan vendor tersebut apakah pembayarannya lancar atau gitu atau gitu. Tapi benar sih benar juga saya juga tadi kata Mas Toto, kita perlu rutin juga nih mengedukasi masyarakat nih kalau memang semua itu sebenarnya sekarang apalagi dengan akses teknologi sekarang tuh semua sekarang bisa di-reach. Jadi kembali cek recheck mau paketan atau mau ala carte gitu ya. Apakah vendor trust itu bisa kita pegang gitu. Mitro, dekorasi itu ternyata luas. Kita pikir dekorasi adalah vendor yang lengkap begitu muncul, kita nggak tahu di belakang ini siapa, pokoknya udah jadi aja dekor dari depan ke dalam. Nah, dari pihaknya Cak Mitro, Aspedi itu di dalamnya itu yang kita tahu vendornya siapa, anggotanya siapa aja sih Pak? Atau bunga, supplier bunga, sewa perlengkapan juga? Karena komponen dekorasi itu kan juga sangat luas sebenarnya. Kalau mau meretewi satu-satu, kadang-kadang satu dekor itu bisa jadi vendor rigging sendiri, vendor lighting sendiri, vendor wall cover sendiri, vendor bangunan sendiri, terus kemudian taman juga disendirikan, sofa juga sendiri, kadang-kadang ya bunga juga sendiri. Jadi cakupannya luas banget, tergantung besar kecilnya pendekor tersebut juga, vendornya. Nah, perlindungan Bapak atau masukan Bapak nih untuk teman-teman itu di depannya, kan biasa anggota Aspedi ini kan adalah bisnisnya kan, tapi yang Satpol ini bukan anggota Aspedi. Jadi kalau misalnya ada masalah, mereka juga yang di bawah ini nggak punya bumper untuk supaya mereka nggak kena imbas dong Pak. Jadi sebenarnya kalau edukasi kita ke teman-teman anggota yang terdaftar di Aspedi, bisa jadi setiap kali pembayaran juga H-7 lunas, terus juga perjanjiannya juga jelas. Nah, yang menjadi susah diatur adalah ketika anggota ini yang mainnya memang apa? Langsung aja Bro. Ini kayak penyataan job. Oh, jadi main kuantitas. Iya. Tapi bukannya nggak apa-apa main kuantitas. Nggak apa-apa juga. Tapi pastinya begini. Kalau tidak main kuantitas, itu rata-rata jobnya dari catering, PO juga, paketan, service yang banyak paketan itu tadi. Jadi mereka sampai numpuk. Ada loh satu vendor dekor itu nggak kebayar itu hampir 30 tempat. Akhirnya nggak bisa bayar. Tapi pertanyaan saya yang salah siapa? Kan dekornya. Iya, kenapa mau? Ya mereka karena bayar duluan. Iya. Dan mereka berharap dapat job terus-terusan. Itu yang salah. Susah Pak. Karena buat ngadain orangnya saja yang dekor itu juga nggak ada. Juga yang penting kerja. Yang penting bisa menghidupkan. Nggak bisa disalahkan juga Cak. Mereka punya karyawan banyak. Mereka ngidupin. Sebenarnya kita ya teman-teman ya, aku selalu bilang ya Mas Andi ya, jangan kita ini karena vendor bawah ini harus ini segala macam. Vendor bawah ada marketnya, vendor tengah ada marketnya. Atas juga ada. Betul. Yang penting siklus industrinya betulin. Mungkin usaha preventif kita mulai dari yang bikin paketan dikurasi dulu vendornya. Yes. Makanya banyak teman-teman ya Camit dari daerah. Kenapa sih di Jakarta kalau gedung itu vendornya rekanan, kenapa harus ada sistem rekanan? Inilah penyebabnya. Bayangkan kalau jenderal-jenderal itu, apalagi gedung-gedung milik TNI atau itu, tiba-tiba dia nikah, cateringnya nggak ada. Bagaimana fotografer yang datang? Atau entertainmentnya, alat musiknya ternyata nggak ada, penyanyinya ada. Banyak case seperti itu. Makanya mereka mengkurasi vendor. Nah, kita mendorong untuk vendor yang bikin paketan siapapun itu. Siapapun itu yang bikin paketan, itu kita dorong itu ambillah vendor-vendor dari asosiasi. Minimal nge-track ini gampang. Once ada masalah, minimal ada asosiasi tempat ngadunya. Sebaliknya, kalau seandainya ada tagihan menumpuk, dia bisa ngadu juga ke asosiasi sebagai pendamping hukum untuk maju ke vendor tersebut. Karena belum tentu dia berani maju sendiri, Pak. Nah, tetapi maksudnya bagaimana juga kalau vendor kan nggak semua anggota asosiasi. Nah, vendor yang rekanan Bapak nih contoh vendor gedung, kita dorong untuk gabunglah ke asosiasi.
supaya Bapak ada punya pegangan. Minimal Pak, kalau sana ada vendor, kita nyebut foto saja. Ada vendor foto Pak yang bermain kayak gitu. Bapak bisa laporkan ke kita. Minimal kita bisa backup Pak. Dalam batasan tertentu kita bisa backup. Apa produksinya belum selesai, kita bisa bantu. Kita bisa backup di sini. Mas Ko, di kasus ini ada kliennya kompak. Ini ada di grup ya. Jadi mereka itu merasa gini. Gua kan udah bayar ke BAI, ya kan? Nah, tapi kenapa si vendor fotonya nggak ngasih gue link fotonya? Betul. Nah, jadi sementara si vendor fotonya bilang, kita kan juga korban. Nah, kita kan belum dibayar sama BAI. Ya, nah, ini gimana nih? Nah, sekarang kan yang isunya suruh bayar 4 juta kan seperti itu. Iya. Ada juga podcaster yang bilang, oh itu nggak bisa. Nggak bisa dari mana? Anda tahu hukum nggak? Kalau mau bermain hukum maju ke pengadilan, coba bisa. Nggak bisa. Itu adalah hak menjadi sebuah hak vendor. Hak vendor untuk menagih. Karena Pak, karena hanya file itulah pegangan dia. Untuk dibayar. 4 juta itu belum tentu keuntungan loh. Bisa jadi dia itu cuma benar-benar modal produksi saja. Apa rugi ya? Rugi lah. Rugi ngurusin, rugi waktu musik gitu segala macam. Dan produksinya belum tentu. Dan itu udah bayar pro on the day-nya kan harus bayar dulu. Udah harus bayar biaya talangan. Biaya talangan itu nggak dihitung. Kalau bicara rugi semua. Tapi adalah kebijakan si vendor untuk dia menarifkan bayar segini. Itu pun dan ini kalau saya dapat. Dia bilang itu yang penting cukupnya buat bayar anak lapangan. Nggak usah mikirin bayar vendor. Harga saya lebih dari itu. Dia klaimnya seperti itu. Nah, saya bilang itu haknya dia. Solusi tengahnya gimana? Apakah klien bisa minta asosiasi untuk mendampingi? Nah, bisa. Solusi tengahnya adalah si klien itu duduk bareng, vendor berkomunikasi dengan vendor itu sebuah solusi. Berarti ada kekeluargaan lah. Bagaimana cara ketemu jalan. Karena dua-duanya korban. Betul. Sudah bayar, satu belum baik diterima. Betul. Tapi boleh nggak kita bilang? Kita tidak ada keterikatan hukum apapun dari si pengantin ke si vendor. Ya, betul. Nggak akan bisa. Nggak ada hubungan langsungnya ya. Kalau udah ngomong nih Mas Andi, andai lah Mas Andi nggak datang ke event tersebut, klien itu nggak bisa loh nuntut Mas Andi. Mas Andi aja nggak ada kontrak, apalagi si klien nggak langsung booking Mas Andi, nggak ada. Ini kita bicara di tataran hukum. Paling gue dicoret dari rekanan ya. Bedanya industri budaya di Indonesia nih, gak enak kan? Ada ranah etik culture yang ibaratnya kita menjaga ya, maksudnya supaya menjaga itu kan Mas Andi kan ada ranah etiknya bermain gitu. Betul. Enak lah sama vendor segala macam. Ada ranah seperti itu. Jadi ya teman-teman kita bilang kalau bicara tentang membuat paket, harapannya adalah dari asosiasi minimal asosiasi punya backup untuk itu. Nah dari situ asosiasi bisa tuh bikin aturan main seperti Pak Mit bilang, kawan-kawan kalau ini aturan mainnya begini ya, kita main kontraknya begini. Makanya HIPDI mendorong untuk bikin kita buat ke depan adalah perbaikan sistem administrasi 2023. Oh 2026 udah ongoing nih Pak. 2027 biar kita seragam bersama-sama. Akan sulit si vendor bila bersaing dia yang non asosiasi. Seandainya Mas Andi bikin standarisasi MC minimal harga 2 juta. Contoh, let's say ini kita contoh saja ya kawan-kawan. 2 juta. Tiba-tiba yang non asosiasi dia jual 500.000. Mau marah? Nggak bisa. Lah kan saya nggak tergabung di asosiasi payung hukum yang sama. Saya juga nggak ada penandatangan persetujuan bahwa kita yang sama. Begitupun Cak Mit. Cak Mit bikin, jangan ya anggota asosiasi Aspedi jangan ya bikin main jualan begini. Bisa ngatur begitu. Karena pada saat dia bikin kok idealnya bisa. Karena pada saat dia gabung asosiasi, dia udah menandatangani yang dia harus ikut aturan pusat. Idealnya seperti itu. Nah, tetapi kenapa nggak bisa? Karena dia melawan yang non asosiasi. Di mana jumlahnya lebih banyak daripada jadi anggota. Waduh, nggak bisa karena yang saya lawan ini jualannya non asosiasi ya susah banget. Di bawah seperti itu. Nggak mengikuti arus mereka. Ketinggalan. Nah makanya kita bilang dari yang bikin paket itu kita mendorong untuk diasosiasikan supaya naik bareng. Gitu. Oke. Saya mau nanya ketiga, harus open ya terbuka ya. Soalnya tadi ada pertanyaan saya yang belum dijawab. Bom waktu. Nah, berarti kalian punya data dong bahwa kejadian skema gini bakal akan terjadi ke depannya. Mas Dio, lu ketawa aja. Ayo, Mas Dio kan, Mas Toto kan pergaulnya luas nih, tahu banget dong. Nah, industri ini kalau Cak Miko kan tadi selalu di Surabaya.
mesti jujur juga. Surabaya lebih banyak justru yang paketan-paketan gitu. Bom waktunya akan ada. Banyak kan Pak? Siapa yang kemarin? Saya jawab dulu tuh. Saya nonton jawab. Dia jawab dulu dia. Moderator menunjuk kamu jangan lempar ke Surabaya dong. Dulu dong. Dia menjawab dong Deo. Astagfirullahaladzim. Bom ada. Banyak Mas. Udah terdeteksi sekarang. Udah. Oh Mas. Tinggal nunggu. Makanya mereka ini kadang-kadang saya bilang lebih pinter. Yang paketannya ini ngemasnya pintar. Akhirnya sekarang mereka nggak lewat entertainment. Tadi saya bilang dia lebih nyari aman ke perorangan. Oh, untuk orang yang gitu. Iya. Nah, kita ngomong yang bikin wedding vendor paketan. Kan ada. Udah satu kasus ganti nama. Taunya orang itu juga. Iya. Itu masih akan muncul lagi kejadian kayak gitu. Muncul. Kita nggak nyebut nama ya, tapi kan you know what I mean kan? Iya. Ya itu masih segelintir Mas, masih banyak. Oke. Yang kayak By Ayu ini banyak sekali. Oke. Jadi preventifnya adalah belum terlihat aja. Tapi udah tercium tertentu. Sudah kan kalau di dunia kayak gini kan kita cepat ya. Tadi balik lagi takut yang seperti Mas Toto bilang. Kalau seandainya di blow up, nanti takutnya belum kejadian, kita nanti kena undang-undang. Tagihannya dibayar. Ya, kitanya nggak dibayar. Let's say mereka mungkin udah 3 bulan, 5 bulan. Let's say ini kita jasa loh. Betul. Kita jasa loh. Yang harusnya kalau jasa itu saat acara dapat upahnya langsung. Yes, guys, benar. Iya lagi. Iya. Surabaya, Tia Mitro. Katanya dia lebih banyak lagi. Benar. Surabaya itu jualannya malah paket semua. Saya nih, paket. Mula saya dapat keluhan itu dari Surabaya semua. Bahwa dalam paket itu vendornya nggak terbayar gitu. Iya. Tapi bakal macet eventnya. Kasus kayak BAP ini nanti. Ya kan bom waktu. Kalau ini kan sama kayak ya banyak lah. Saat satu momen dia belum bisa ada bumpernya atau jumpernya, gong aja gitu. Surabaya ada tindakan preventifnya, Pak Mitro, atau udah bisik-bisik tetangga lah kepada klien, hati-hati. Itu gimana? Ya, pada akhirnya terus kemudian saling sindir-menyindir di saat ini. Oh, julid. Tapi nggak berani ngomong ngerti ya. Tuh sisi julid gitu. Gimana tuh ceritanya? Lu julid atau duit pilihannya? Tapi yang jelas dengan adanya kejadian melek ya sekarang ini, melek. Saya kemarin sempat dengar dari salah satu sultannya yang sudah tidak percaya lagi dengan maaf BO. Jadi karena sebelumnya beliau tuh tahu kalau semua vendor yang dibawa BO sebelumnya itu harganya sudah up semua. Kan wajar dong up harga kan? Dan ya sebenarnya ya monggo saja, asalkan tanggung jawab gitu kan. Iya benar. Yang penting tanggung jawab. Artinya ketika jualan katakanlah dekor itu 100 juta, klien juga berhak dapat tampilan 100 juta gitu. Bukan, tapi dia bayar karena paketan, bayarnya ke vendor itu 70 juta gitu. Sebenarnya itu sah saja kan? Adalah WO-nya tidak tersebut tidak sebasik begitu loh. Tidak bisa memberikan ODD-nya. Iya. Dan akhirnya begini. Itu mas kemarin lamaran begitu. Sekarang hasilnya si persiapan resepsi besok itu sudah termindset bahwa saya tidak mau rekrut atau sebutan dari itu yang dibawa. Jadi saya harus tahu sendiri semua. Mas Toto, Surabaya tuh, Jakarta, pergaulan Mas Toto ini kan luas ya kan. Ya ini gimana nih daya penciuman Mas Toto terhadap yang kalau tadi kata Mas Yo waktu nih itu bisa nggak sih early warning bilang jangan pakai deh vendor itu deh, ini udah kayak bom waktu gitu ya kan, kita bisa nggak bisik-bisik tetangga gitu kan, intelnya banyak. Makanya gerakan 2027 itu kalau 2026 udah susah ya itulah teman-teman.
yang jualan harga mirip-mirip segitu sekarang lagi deg-degan. Banyak iya, jualan harga segitu sekarang lagi deg-degan. Benar. Kenapa? Once dia seperti Mbak tadi nanya ke vendornya, belum tentu ada payment selesai. Telat. Akan terjadi rush. Belum tentu dia ready dananya. Atau lebih ngegas dia langsung minta bukti bayar semuanya ke vendor. Padahal itu kan bukan haknya kalian juga kan untuk minta si vendor untuk lihat payment. Kita bilang nyambung tadi yang Mas Dio tadi bilang. Kita mau melakukan membantu secara asosiasi, kita bisa banget kita bantu somasi, kita bisa bantu. Jangankan hanya somasi, benar-benar laporan resmi pun kita bisa. Nah, cuma permasalahan dari anggota sendiri pun ada ketakutan perihal penyelesaian pembayaran. Betul. Contoh Cak Mit, sebelum Cak Mit jadi ketua umum, saya ingat ada kasus korporasi besar, hutang vendor menumpuk miliaran. Ke satu vendor saja, catering miliaran. Dia punya beberapa pengelolaan venue. Nah, kita mendorong dari HIMDI, akhirnya apa? Saya bilang, saya mau maju ke ranah hukum, kita bisa divisi hukum kita dengan laporan resmi. Mereka akhirnya bermaterai segala macam. Tapi dari asosiasi yang lain, dari asosiasi catering, asosiasi dekorasi, anggotanya nggak mau. Nggak berani. Kenapa? Jangan Mas Toto. Nanti ini saja nggak dibayar tagihan kita. Waduh. Akhirnya kita maju. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah payment anggota kita terbayar. Ada yang lunas, ada sisa dikit lagi. Cuman akhirnya apa? Polanya udah dibayar. Pola udah dibayar nih, lanjut lagi deh. Betul. Begitu lagi. Yang Nunggak lagi. Lanjut lagi. nggak kapok yo. Lanjut. Dan tapi ada juga aspek seperti yang korban salah satu korban Bayi Ayu. Dia kan tekanan di beberapa titik. Iya. Dan ada beberapa masih nyangkut juga yo. Dia bilang kalau saya maju, saya nagihnya dengan keras, saya dihilangkan dari list rekanan. Iya, benar. Efisiensi. Iya. Tanpa konfirmasi, termasuk MC pun. Betul. Benar. Jadi gue bilang karena ini apa butuh adanya kesadaran. Yang jelas nih, yang jualan harga segitu. Siap aja sekarang. Udah. Yang perlu kita antisipasi ini kasus Bayi Ayu ini. Punten teman-teman saya ngomong, ini kecil. Saya lihat nominal aja kecil ini. Kalau yang korporasi besar itu, Lebih serah. kalau kita minta datanya per hari ini, ayo selesaikan semua payment pembayaran, boom, keras nggak ada duit. Iya, karena kita ngomong korporasi ini ada vendor juga entertainment yang akhirnya dia awal bangga banget nih karena dapat jadwal banyak. Wah, bersyukur dia punya story-nya nih penuh dengan rasa syukur kepada Maha Kuasa gitu. Tapi begitu udah lama maki-maki story ya. Mas, itu entertainment masih seberapa receh. Betul. Nggak bisa dipungkiri teman-teman. Kenapa? Enak loh. Kita duduk manis di rumah, tiba-tiba langsung mengeluarkan budget marketing yang sangat luar biasa. Betul. Kita dijualin, kita tinggal duduk manis, eksekusi. Uang kita boleh ngambil margin yang tidak terlalu besar seperti biasanya, tapi kita kena kuantiti. Tidak salah, tapi ada sebuah resiko di situ. Yes, benar. Gitu. Nah, tapi saya pun dulu ada 8 tahun lalu saya juga ada second brand saya juga ada rekanan dengan salah satu kita nyebutnya Bridal. Zaman dulu kan di internasional ada Bridal kan bikin paketan ya. Yes, itu awal mulanya. Payment segmen saya bilang siklusnya enggak gitu. Industri udah nggak sehat. Akhirnya saya stop di sini. Tapi kan melalui proses berapa puluhan juta itu numpuk untuk payment yang lebih dari 1 tahun. Itu udah lama lagi. Tapi kan adalah pilihan si vendor untuk memilih apakah masih mau bermain, apa masih mau rekanan atau enggak. Boleh nggak kita dari pengusaha asosiasi bilang, dia salah kamu kok masih mau, nggak dibayar kok, tagihan nunggak kok masih mau dilanjutin. Bisa. Ya tapi walaupun kita sebagai asosiasi kita tetap harus ngomong teman-teman semua ya. Betul. Nggak bisa kita tinggal ya. Itu ya nggak bisa. Pendampingan ya. Pendampingan. Mbak Siska, Kipati, MC. Ya lagi saya kan juga MC. Kita bukan jumlah yang besar mungkin dalam urutannya itu termasuk pun juga prioritasnya Jangan prioritas lah. Ini dari skala. Biasanya karena nominalnya nggak besar, biasanya MC dibayarnya lebih cepat daripada vendor. Harusnya. Apalagi jasa loh. Biasa. Karena MC cuma 1 orang. Iya. beberapa yang kalau personal ya. Mungkin memang Bayi itu hari hanya itu bahkan hub.
Kala mungkin anggota, ya kalau H+ selama ini lancar, misal dia bisa, tapi selama ini lancar nih, ya mungkin masih bisa untuk Bayi Ayu ini sebenarnya sudah mulai itu September tadi ada. Si MC pun juga ngeluhnya dari Oktober invoice-nya langsung. Banyak yang bilang. Ya, berarti kan ini sudah mulai ini nih terbaca nih bom waktunya. Baiknya sih sebelum melaksanakan lagi kerjasama berikutnya ada batasan tertentu karena memang sama ya MC dan musisi itu kita nggak bisa walaupun kita bilang harus pay-in dulu teman-teman biar teman-teman save atau apa gitu. Nyatanya aktualnya di lapangan yaitu baik kuantitas tadi mereka perlu juga dengan rencana bookingan yang sekian di kedepannya yaitu cukup menjanjikan juga untuk mereka gitu. Cuman mungkin itu daripada betul cuma ya ada batasan yang dibikin oleh personalnya masing-masing. Daripada kedepannya invoice itu tidak terbayar juga. Kemudian kita peluang untuk ngambil job yang sudah di booking tadi kan jadi hilang ya kan. Kalau sekarang sudah jelas diputuskan ya kita akan buka lagi slot untuk tanggal-tanggal tertentu untuk peluang-peluang lain kan itu lebih baik gitu. Nah, makanya mungkin ke personal anggota itu kita akan edukasi untuk masing-masing punya batasan untuk ke vendor-vendor langganan gitu. Vendor paketan pasti alokasinya sewanya adalah sewa gedung. Betul. Pak Taufik mungkin buat sebagai sebelum kita selesai untuk diskusi kita ini, gimana dari masukan Pak Taufik untuk dari sisi venue? Karena ada masukan juga dari beberapa teman-teman ini supaya pembayaran venue itu siapapun wedding vendor wedding service itu atau vendor paketan itu dipisah aja karena toh si vendor paketan itu kan nggak bisa mengambil cuannya si venue karena venue itu kan harganya publish. Betul. Siapapun yang tanya ketahuan bahwa harga sewa venue itu harusnya berapa, ya mendingan dipisah aja supaya mungkin pihak venue itu bisa tegas supaya klien itu bayarnya langsung ke venue. Mas, kalau gedung itu sudah teramankan, amit-amit misalkan terjadi masalah, ya masih bisa tetap di gedung itu gitu loh. Pak Taufik gimana Pak? Ya, kalau menurut saya, dari Bapak. Kalau untuk paketan ya kita karena sudah berjalan sudah lama, kita juga berdasarkan kepercayaan juga dari vendor-vendor ya. Nah, cuman satu hal kalau yang saya lihat di sini, kalau yang paketan kita berani sebagai penyelenggara juga berani jamin karena apa? Karena kan vendor-vendor kita juga tadi yang seperti Pak Toto sampaikan harus ada asosiasi apa dan mereka juga kita udah lihat track recordnya juga sudah baik dan juga karena kita juga berani menjamin karena dana itu kita yang pegang dulu. Iya. Itu ya jadi memang nomor satu kitanya juga harus kemana. Seperti itu ya. Nah kemudian kedua kalau dengan yang sewa gedung karena kalau ini kita bicara ke BAP awalnya kan Juni 2025 itu berjalan normal seperti itu. Nah cuman belakangan memang penagihannya agak sulit. Jadi 2 hari sebelum hari H baru mereka lunasi. Nah sehingga kalau saya lihat buat kedepannya mungkin harus ada keterbukaan antara yang punya paket dalam hal ini BAP dengan pengantin dengan kita gedung. Supaya apa? Supaya kita bisa manage sama-sama karena kan pengantin yang bayar. Pengantin bayar ke satu pihak tapi dari sini belum ada jaminan ke kita atau ke vendor-vendornya terbayarkan. Jadi biar ada termonitor untuk itu ya Pak ya. Jadi gedung seperti itu. Punya hak begitu klien udah bayar ke vendor, gedung juga punya hak untuk menagih itu ya Pak ya. Terutama karena kalau dia sampai ada informasi bahwa ini ada waktu nih seperti itu. Nah kalau di asosiasi mungkin kan bisa si gedung ini kurang bagus, mungkin kan infonya bisa secara internal ya di dalam ya. Untuk menjelaskan ini hati-hati dengan yang ini atau mungkin bisa bikin katakanlah tagihan udah berapa harus stop, harus bagaimana, mungkin kebijakan masing-masing lah itu. Memang susah sih ya karena ada persaingan, semua orang juga mungkin ya itu tetap butuh pemasukan sehingga begitu lepas yang ini ya udah dia kerja lagi mau lagi. Padahal outstandingnya masih cukup banyak seperti itu. Ya, itulah gunanya asosiasi. Ya. Oke.
kita closing masing-masing para ketum dan juga yang mewakili. Saya minta closing statement jangan panjang-panjang ya kan. 1 menit aja cukup karena durasi juga nanti bingung tim produksi untuk mengcutnya. Dari Mas Dio mewakili entertainment. Saya sih simpel aja, bijak cari vendor yang benar. Itu belum 1 menit Mas. Cukup itu aja Mas. Wah itu kalau udah tim sus yang lebih baik beda. Sewu, Cak Mitro, gimana closing statement-nya dari Aspedi? Ya, ini sebenarnya ini adalah gesekan persaingan ya. Persaingan yang sebenarnya ketat. Sebenarnya antara permintaan sama penawaran itu sekarang sudah sudah tidak berimbang istilahnya. Pada akhirnya vendor ataupun penyedia jasa ini untuk kemudian nyari supaya perputaran uang jalan, akhirnya menghalalkan segala cara dengan banyak bonus dan lain-lain. Mereka sudah tidak menghitung biaya yang tidak real. Akhirnya ya kegulung terus. Nah ini kita sebagai asosiasi, bagaimana caranya supaya vendor-vendor ini bisa teredukasi dengan baik. Jadi ada satu cara dari bersama ya Pak ya. Jadi Aspedi sendiri, semua asosiasi ini ada satu silabus atau sebuah keputusan bersama, SK bersama kali gitu ya. Kalau memungkinkan, harus memungkinkan karena industrinya harus kita jaga ya. Mas Toto, silakan. Oke, kawan-kawan semua, pastinya kita punya tanggung jawab untuk menjaga industri ini tetap ada, industri ini tetap bertumbuh. Industri pernikahan di Indonesia itu bukan hanya bicara tentang pernikahan, tapi industri budaya yang dimana itu membuat iri negara-negara lain. Ada juga beberapa negara yang udah invest ke Indonesia karena negara dia yang untuk menikah itu sangat signifikan menurun. Nah, oleh karena itu kita sesama asosiasi kita harus saling aware. Kita mengusulkan untuk kita sama asosiasi ini nanti akan membuat MOU dalam waktu dekat ini, yaitu yang kita usulkan adalah menuju tertib administrasi 2027 dan pembentukan accounting system yang sehat. Kita sesama asosiasi juga nanti kita akan bareng-bareng menumbuhkan dan mempertebal edukasi bisnis ke vendor atau ke klien. Ke teman-teman, karena pengelolaan bisnis itu penting sekali terhadap itu. Dan mungkin yang ini jadi momen penting buat kita bersama bahwa baik si klien juga tentang pemilihan vendor dan juga si vendor juga entah dia tergabung di asosiasi atau tidak, itu menjadi tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan acara. Kenapa? Satu oknum bisa terimbas ke banyak aspek. Dan asosiasi kita makin guyup, kita makin peduli dan adanya muncul kesadaran bahwa kita tidak bisa sendiri. Pasti. Terima kasih Tum Toto, Mbak Siska, Hipapi. Kalau dari Hipapi Indonesia, insya Allah tetap akan berkomitmen untuk terus mengedukasi baik itu masyarakat secara umum ataupun anggota kami sebagai MC, karena memang banyak sekali mungkin karena personal belum mengerti tata cara membuat kontrak atau segala macam. Hipapi akan berkala mengedukasi tiap-tiap anggota, dan juga tadi juga menyinggung tidak hanya untuk satu sektor, misal izin satu sektor atas, tengah atau bawah, semua akan kita libatkan untuk proses kasih tersebut. Dan khusus nanti di DKI juga kita sudah ciptakan silabus seperti itu atau buku yang insya Allah beberapa saat lagi mungkin akan publish untuk teman-teman, panduan dari untuk KMC sendiri itu untuk membentuk kerjasama dengan vendor itu bagaimana agar nggak lagi karena risikonya juga cukup besar untuk kerugiannya. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Siska. Oke, Wedding People, kita udah menuju ke akhir-akhir podcast kita di episode kedua ini, yaitu Wedding Talk. Dan rekomendasi dari teman-teman adalah untuk kepada para vendor bahwa kita harus membuat sebuah standar baru lah kepada pemberi kerja ini atau kepada user kita, karena itu penting. Walaupun memang ada risikonya seperti tadi sudah diutarakan oleh narasumber saya. Dan industri ini harus dijaga
harus jaga amanahnya, harus dijaga tertib administrasinya, dan juga kepada calon pengantin itu juga Anda dipersilahkan untuk kedepannya ini lebih bisa memverifikasi vendor-vendor yang ada di dalam paketan itu. Dan itu sebuah hak untuk kita semuanya, hak untuk memperoleh sebuah kepastian, hak untuk memperoleh sebuah kebaikan, dan hak untuk memperoleh sebuah event pernikahan yang sesuai direncanakan oleh pengantin maupun juga vendor-vendor yang kerjasama di dalamnya. Saya Andi Oyong untuk Wedding Talk, Abgindo. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.